adik-adik, Paman Samsu. Nah, kenalkan dulu Paman Samsu. Nah, ini Dhamma TV ada program baru khusus buat adik-adik, tetapi juga tidak adik-adik tok, juga orang tua. Kalau misalnya ingin mengajak anak-anaknya untuk bermain atau bercerita. Nah, Dhamma TV sekarang ini membuat sebuah tajuk program acara yang dinamakan Anak Kreatif. Nah, judulnya saja sudah anak kreatif, maka tentu saja berharap Dhamma TV ini berharap anak-anak Indonesia, anak-anak Nusantara ini harus mempunyai kreativitas yang tinggi untuk menghadapi kehidupan di dunia ini, baik itu di sekolah maupun di rumah maupun di desanya maupun di kampungnya. Nah, dalam acara anak kreatif ini Paman Sam akan mendongeng, akan bercerita, kemudian akan mengajak adik-adik untuk bermain apa ini namanya, membuat karya, membuat prakarya, membuat kerajinan. Tetapi tentu saja adik-adik tidak harus membeli peralatan yang mahal-mahal. Kalau bermain tidak harus minta kepada orang tuanya mainan-mainan yang mahal. Karena apa? Karena di sekitar kita, di Nusantara ini, itu sudah kaya raya dengan alat-alat yang bisa untuk kita mainkan. Bahkan untuk membuat satu karya prakarya, untuk membuat satu kerajinan, itu tidak usah membeli bahan-bahan yang mahal. Nah, ini kan kasihan orang tua, ya toh? Nah, terus kalau adik-adik mau jalan-jalan ke sawah, ke sungai, ke ladang, atau di halaman rumah, nah itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa untuk membuat karya, untuk membuat prakarya, untuk membuat karya-karya yang kreatif. Nah, di acara anak kreatif ini tentu Paman Sam ingin mengajak adik-adik untuk mendongeng. Sekali lagi, mendongeng pun juga tidak harus mencari-cari, misalnya membeli boneka. Kalau misalnya adik-adik mau bercerita tentang gajah, wah, kalau begitu harus beli boneka gajah. Tidak perlu, ya, karena di sekitar kita itu juga banyak benda-benda yang bisa dimainkan sebagai gajah. Nah, misalnya gajah itu besar toh, nah, gajah besar, ini ada tanah, ada tanah ini, ya ini aja dibuat sebagai gajahnya. Kemudian ada semut, nah, semut karena kecil, ya ambil aja tanah yang kecil. Nah, ini kan sudah ada perbedaan, ini semut, ini gajah, nah, kan gitu. Nah, tidak perlu harus membeli boneka gajah, membeli boneka semut atau boneka-boneka yang lain. Nah, sekarang Paman Sam sudah punya buku. Buku ini buku dongeng, kumpulan dongeng. Kumpulan dongeng ini bergambar seperti komik begitu. Nah, buku ini adalah fabel. Fabel itu apa? Fabel itu adalah dongeng dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, dongeng itu macam-macam. Ada legenda, ada mitos, ada cerita rakyat, ada fabel. Nah, fabel ini seperti ini bukunya, ya macam-macam bukunya. Cuman fabel itu adalah dongeng yang menggunakan tokoh
binatang. Nah, sekarang Paman Sam akan menceritakan dongeng kepada adik-adik. Ini nanti saya bacakan ya, tentang angsa dan kura-kura. Wah, ini judulnya apa ini enak? Angsa dan kura-kura. Ini judulnya Kura-kura yang Bawel. Nah, ini ceritanya begini ya. Suatu ketika hiduplah seekor kura-kura yang bawel. Dia selalu bicara sendiri dan tidak memberikan kesempatan yang lain untuk berbicara. Wah, ini biasanya itu kalau kumpul-kumpul sama teman-teman ya, ini selalu ngomong dewe. Koncone gak oleh dikai kesempatan ngomong. Oh, pokoknya kudu bener wis. Pokoknya aku ini yang bener, liane salah. Oh, ini ibaratnya seperti kura-kura. Nah, suatu ketika kura-kura ini kedatangan dua teman. Dua teman ini adalah dua ekor angsa. Nah, ini kura-kura pas jalan-jalan di sawah ya seperti ini, jalan-jalan di sawah di tepi sungai gitu. Nah, tiba-tiba kedatangan teman baru. Teman barunya yaitu dua angsa. Lalu ditanya sama dua angsa ini, kura-kura, kenapa kamu bermain sendirian di sini? Apalagi bermain di tepi sungai. Nanti kamu bisa kejebur sungai. Lalu jawab kura-kura, angsa, aku sekarang sudah tidak punya teman karena teman-temanku sudah pada menjauh. Nah, kenapa teman-temanmu menjauh? Tanya angsa. Tidak tahu kenapa teman-temanku sekarang banyak yang menjauh. Oh, begini saja kura-kura, ayo bermain dengan saya saja, katanya angsa. Bermain apa? Tanya kura-kura. Nah, si angsa yang satu ngomong ke kura-kura, kura-kura, kami sebenarnya punya tempat tinggal yang indah di danau di balik gunung itu. Nah, angsa yang satunya juga berkata, ya, maukah kami ikut dengan kami ke sana? Kura-kura merasa senang, sudah ada teman baru yang mau mengajak bermain. Tetapi kura-kura juga sedih. Kenapa sedih? Karena si angsa bisa terbang, sementara kura-kura tidak bisa terbang. Nah, itulah sebabnya kura-kura tanya pada angsa, angsa, bagaimana aku bisa sampai ke sana? Nah, si angsanya menjawab, oh, gampang. Kami bisa bawa kamu. Asal ada syaratnya. Syaratnya apa, angsa? Syaratnya mudah saja. Syaratnya asal kamu bisa tutup mulut dan tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan. Loh, kenapa harus begitu? Kenapa aku harus tidak boleh berbicara? Padahal aku suka berbicara. Ya, tapi itu memang sudah menjadi syaratnya. Oh, baiklah kalau begitu. Mudah itu. Oke, bawa aku pergi bermain. Tapi bagaimana caranya? Begini caranya. Nah, kedua angsa itu menyuruh kura-kura menggigit sebatang ranting. Sementara si angsa mencengkeram ranting tersebut di kedua sisinya. Bagaimana caranya? Nah, nanti ya, tunggu di segmen berikutnya.
kita ketemu lagi di segmen ini. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di acara Anak Kreatif Dhamma TV. Ini selalu memberikan dongengan-dongengan dan cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang indah dan baik. Nah, tadi apa? Di segmen tadi apa? Ayo, ada yang ingat? Nah, benar. Bagaimana cara si kura-kura bisa terbang ke angkasa bersama kedua angsa tadi. Nah, ini caranya begini. Nah, ini kita cari ini ya. Apa ya? Cari. Wah, ini ada. Nah, ini ada kayu. Wah, sebatang kayu begini. Nah, kedua angsa itu mencengkeram kayu yang sebelah kanan, satunya mencengkeram di sebelah kiri. Kedua angsanya, satu angsanya mencengkeram dengan dua kakinya di sebelah kiri, yang sebelah kanan angsanya juga mencengkeram kayu, sebatang kayu. Nah, terus kura-kuranya bagaimana? Nah, kura-kuranya disuruh menggigit batang kayu di tengah-tengahnya, di antara dua angsa ini. Wah, ini kura-kuranya akhirnya menggigit. Wah, ini seandainya ini kura-kura, mulutnya kura-kura menggigit. Cep. Wah, gini. Nah, ini di bawah terbang. Ini angsanya terbang. Nah, ini kura-kuranya ya otomatis ikut terbang. Wah, dalam hati senang sekali si kura-kura bisa diajak terbang dan senang sekali mendapat teman barunya. Sementara kemarin-kemarin sudah ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, ini akhirnya terbang jauh sampai ke angkasa. Terbang jauh. Wah, suatu ketika terbang jauh ini melewati desa, sebuah desa, melewati kampung, ada anak-anak kecil di kampung itu melihat dua angsa terbang dengan seekor kura-kura menggantung di sebatang pohon. Nah, tentu saja si anak-anak di kampung ini, anak-anak di desa ini heran. Weh, ada kura-kura bisa terbang. Weh, ada kura-kura bisa terbang. Berkerumunlah. Sebentar kemudian anak-anak melihat apa yang diteriakkan oleh anak-anak di desa ini. Mana itu ada kura-kura bisa terbang. Wah, si kura-kura mendengar dan melihat dari angkasa ini, melihat si kura-kura mendengar gini. Wah, melihat ke bawah. Tapi mulutnya menggigit batang. Wah, dia berbicara dalam hati. Wah, aku ternyata banyak yang memuji. Itu anak-anak kampung semua memujiku. Katanya aku bisa terbang dan ini adalah sesuatu yang aneh. Wah, terbang terus. Wah, terbang terus dibawa siapa ini? Kedua angsa itu. Nah, tetapi karena kura-kura ini merasa tersanjung hatinya, merasa dipuji-puji sama anak-anak di kampung ini, tetapi juga merasa dihina karena kok kura-kura bisa terbang. Nah, tidak tahan hatinya. Hati si kura-kura tidak tahan mendengar pujian anak-anak, juga hinaan dari anak-anak di kampung. Akhirnya apa? Si kura-kura berbicara. Hai, jangan memuji aku begitu besarnya. Jangan memuji aku begitu tingginya. Jangan menghina aku begitu jeleknya. Nah, tetapi tidak dikira-kira ketika berbicara di awal kalimat seperti itu, dia tidak sadar bahwa mulutnya lepas dari genggaman sebatang kayu ini. Nah, ketika mulutnya berbicara dan lepas, otomatis si kura-kura jatuh dari tangkai yang dibawa oleh kedua angsa ini. Wow, leang ini jatuhlah kura-kura di bawah tanah. Nah, itu dongeng kura-kura yang bawel. Akhirnya apa yang harus kita petik dari dongeng ini?
Nah, yang kita petik itu begini. Pertama, kura-kura tidak punya teman lagi. Itu di awal tadi ya diceritakan bahwa kura-kura sudah tidak punya teman karena memang kalau berbicara kumpul dengan teman-temannya, dia selalu berbicara sendiri, merasa benar, bahkan bawel sekali. Pokoknya apa yang dibicarakan temannya, apa yang dibicarakan lawan bicaranya selalu salah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua apa? Pelajaran yang kedua adalah bahwa aturan yang sudah diberikan itu harus dipatuhi. Nah, aturannya apa? Nah, tadi mungkin adik-adik masih ingat aturannya? Aturan yang dari kedua angsa tadi? Iya, benar. Jadi angsa tadi kan sudah membuat aturan, boleh bermain dengan saya, boleh terbang ke angkasa, tetapi satu syaratnya, tidak boleh berbicara. Nah, itu. Nah, karena si kura-kura melanggar aturan berbicara itu tadi, maka mulutnya lepas dari tangkai itu tadi, jatuhlah kura-kura. Nah, pelajaran yang ketiga apa? Pelajaran yang ketiga adalah bahwa sanjungan hinaan itu tidak boleh dibawa ke dalam hati. Sanjungan yang besar, hinaan yang besar itu tidak boleh dibawa ke dalam hati. Ketika sanjungan dan hinaan itu kalau dibawa ke hati, akhirnya menjadi marah. Nah, marah akhirnya karena marah biasanya bisa melanggar aturan. Nah, akhirnya seperti kura-kura itu tadi. Nah, itu dongeng anak kreatif dari Paman Sam pada minggu ini. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu dengan dongeng yang lain. Tetap di dongeng fabel. Fabel apa? Fabel apa? Ayo. Fabel adalah dongeng dengan tokoh binatang, dongeng dengan tokoh perumpamaan binatang. Jadi ceritanya tentang kehidupan adik-adik, kehidupan manusia di bumi ini, tetapi ditokohkan dengan binatang. Nah, itu fabel. Nah, sekarang kita coba adik-adik akan Paman Sam ajak untuk membuat karya, membuat prakarya, membuat sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti yang tadi Paman Sam katakan, bahwa ketika kita bermain, ketika kita membuat karya, tidak perlu harus mencari atau membeli mainan yang mahal-mahal. Di sekitar kita bisa untuk bermain. Ayo kita cari barang benda yang bisa untuk kita buat mainan. Nah, itu rupanya kan bambu-bambu. Nah, ini bisa kita buat untuk mainan. Nah, kita ambil bambu yang sudah terpotong ini. Nah, kira-kira mainan apa ya nanti Paman Sam bawa ke sana dulu ya. Paman ini kemana-mana selalu membawa tas ini dan buku Jataka, juga pisau dan gunting. Nah, siapa tahu memang membutuhkan peralatan semacam ini. Nah, ini bambu itu tadi ya, bambu itu tadi kan ini ada ruas-ruasnya. Nah, kita potong aja di sini misalnya 10 cm misalnya ya, kita potong. Kita potong 10 cm. Nah, gini. Nah, kemudian di sini kita belah sedikit, kita bikin
belan. Tapi hati-hati adik-adik loh ya, hati-hati kalau menggunakan alat-alat tajam ya. Nah sekarang ini sudah bambu ini disayat dulu, disayat. Tidak harus sempurna ya, seperti ini, disayat seperti ini, disayat seperti ini, terus ini dipotong sedikit gini. Terus ini ditancapkan di sini, ditancapkan di sini. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak ini mau dijadikan apa? Ditancapkan gini. Seperti ini, sepertinya sudah. Ini kita butuh ini 4. Nah, kira-kira buat apa 4 ini? Nah, ini ya diteruskan ya. Oke, cari dulu. Ini ditancapkan di satu sisinya. Kira-kira seperti apa ini? Seperti binatang apa ini? Seperti capung, seperti capung. Nah, terus bagaimana cara kita bermain dengan karya kita sendiri? Seperti mendongeng tadi. Wah, ini pura-puranya capungnya terbang mencari air. Tahu capung itu? Keistimewaan capung tahu tidak? Capung itu kalau di halaman, di ladang, di sawah atau di hutan itu kalau masih banyak capungnya, itu berarti di bawahnya itu ada sumber atau mata air atau ada genangan air yang jernih. Nah, pokoknya di semua tanah, di ladang maupun sawah, selama di dalam tanah itu masih mengandung air yang bening, yang jernih, pasti capung-capung itu akan berterbangan di atasnya. Wah, seperti ini. Nah, kenapa capung-capung itu mencari suka di tempat-tempat yang mengandung air yang jernih? Karena capung-capung ini ingin menitipkan keturunannya, ingin menitipkan telur-telurnya di air yang jernih itu. Nah, sekarang adik-adik di kota maupun di desa masih menjumpai capung atau tidak? Kalau masih menjumpai capung berterbangan di sekitar rumah, itu berarti masih ada air yang jernih. Kalau adik-adik tidak pernah lagi menjumpai capung yang berterbangan di atas tanah, di sekitar rumah, di sekitar kampung adik-adik, itu berarti bahaya mengancam. Apa mengancamnya? Karena adik-adik nanti pada suatu saat ketika sudah besar, sudah dewasa, sudah tua, sudah tidak kemungkinan kecil menemukan air yang jernih. Wah, bahaya kan? Kalau kita sudah tidak, pada akhirnya nanti kita sudah tidak bisa menemukan air yang jernih, terus bagaimana kalau kita mandi? Bagaimana kalau kita minum? Apakah harus mandi dan minum air yang kotor? Air yang keruh? Tentu tidak sehat. Itulah sebabnya adik-adik harus menjaga kebersihan. Harus tidak boleh menebang pohon sembarangan, karena pohon itu menyimpan air yang akhirnya nanti menjadi mata air yang jernih. Tidak boleh membuang sampah di selokan, tidak boleh membuang sampah di sungai, juga tidak boleh boros-boros menggunakan air di rumah. Kalau untuk mandi ya sekedarnya untuk mandi, untuk kumur ya sekedarnya untuk kumur, tidak harus dibuang-buang, disia-siakan air itu, boros sekali, tidak boleh. Nah, itu tanda-tandanya ada di capung ini. Nah, itulah adik-adik anak kreatif hari ini. Dongengnya apa tadi? Masih ingat? Masih ingat dongengnya? Iya, bener dongengnya. Judulnya Kura-kura yang Bawel. Nah, kerajinannya apa? Prakaryanya. Prakaryanya adalah membuat capung dengan benda-benda yang ada di sekitar kita.
Nah, ini tadi kan Paman Sam tidak harus beli di toko, tidak harus minta uang kepada orang tua, misalnya begitu ya. Di sekitar kita bisa untuk bermain-main. Anak-anak juga harus bisa mendongeng di rumah dengan alat apa saja. Ketika ketemu gunting, ya gunting ini dibuat alat dongeng. Ketika ketemu buku, ya bukunya dibuat alat dongeng. Nah, begitu ya. Pokoknya dalam anak kreatif ini, anak-anak Indonesia, anak-anak Nusantara harus kreatif untuk berkarya demi masa depan yang lebih cemerlang untuk Nusantara. Ya, anak kreatif hari ini Paman Sam akhiri sekian. Mudah-mudahan di episode mendatang Paman Sam akan bisa mendongeng lagi dengan cerita yang baru, yang lebih menarik, kemudian membuat karya prakarya yang lain lagi. Tetap di sekitar kita, tetap di sekitar rumah kita, tetap yang dekat dengan kita. Ya, adik-adik, jangan kemana-mana. Minggu depan tunggu tayangan anak kreatif hanya di Dama TV.